Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bu Asmi dan teman-teman semuanya yang melihat video ini. Pada kesempatan kali ini, dalam pemaparan tentang kepribadian dan nilai di tempat kerja. Materi ini akan dipaparkan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Arif Juniti Abrilan NIM B11-18026. Saya Monica Olivia, NIM B111-190040. Nama saya Cindy Fatmasari, NIM B11-190062. saya Kristabella Cynthia. Saya Erika Devida dengan NIM B111-190258. Nama saya Chandra Erisda Safitri, NIM B111-190262. Kita akan memulai pemaparan. Materi ini akan dijelaskan oleh Kepribadian yaitu keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Menurut M.A.W. Bower, kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap seseorang. Nah, di sini mengapa manajer perlu mengetahui bagaimana kepribadian? Nah, jawabannya yaitu karena riset telah menunjukkan kegunaan uji kepribadian dalam melakukan perekrutan dan membantu manajer mempresisi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Alat paling umum untuk mengukur kepribadian adalah melalui survei laporan diri, di mana individu mengevaluasi dirinya sendiri dalam serangkaian faktor. Saya akan menjelaskan slide keempat, yaitu tentang faktor-faktor penentu kepribadian. Yang pertama yaitu faktor keturunan, tinggi badan, bentuk wajah, komposisi otot, dan refleks gender. Faktor keturunan terdapat 3 dasar penelitian berbeda yang memberikan sebuah kredibilitas terhadap argumen bahwa faktor keturunan memiliki peran penting dalam menentukan kepribadian seseorang. Dasar pertama terfokus pada penyokong genetis dan perilaku temperamen anak-anak. Dasar kedua yaitu berfokus pada anak-anak yang dipisahkan sejak lahir. Dasar ketiga meneliti konsistensi kepuasan kerja dan waktu ke waktu dalam berbagai situasi. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam bentuk kepribadian kita, di mana kita tumbuh dan dibesarkan norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Dan potensi yang kita ditentukan oleh seberapa baik kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sifat-sifat kepribadian. Setiap manusia memiliki sifat kepribadian individualisme masing-masing, yaitu contohnya sebagai pemalu, pemalas, egois, ambisius, agresif, dan lain-lain. Dan karakteristik tersebut bisa ditunjukkan pada waktu tersebut, yang disebut sifat-sifat kepribadian. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya yang membahas tentang Myers-Briggs Type Indicator atau kita singkat saja MBTI. Nah, MBTI itu psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi dasar murni psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. MBTI ini terbagi dalam 4 bidang. Bidang yang pertama ada extrovert versus introvert, yaitu tentang bagaimana dan dari mana kita mendapatkan energi kita, dari diri sendiri atau dari orang lain. Yang kedua ada sensitif versus intuitif, itu tentang bagaimana kita menerima dan memproses informasi secara konkret atau abstrak. Yang ketiga ada pemikir versus perasa, yaitu tentang indikasi bagaimana kita mengambil keputusan secara menggunakan logika atau perasaan. Dan terakhir ada penerima versus penilai, itu tentang bagaimana kita mengorientasikan diri dari dunia luar secara teratur atau spontan. Nah, kita ambil contoh seseorang yang memiliki tipe ESTJ, yaitu extrovert, perasa, pemikir, penilai. Nah, tipe ini tuh bisa dibilang sebagai pengatur. Mereka itu terkesan realistis, logis, analitis, dan menjadi seorang yang menjadi pembuat keputusan. Cocok untuk di bidang bisnis dan mekanika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kepribadian yang terdiri atas 5 dimensi dasar. Yang pertama ada ekstraversi atau extraversion, di mana dimensi ini mengungkapkan tingkat kenyamanan berhubungan antara individu lain, di mana individu yang memiliki sifat ekstraversi biasanya lebih suka berkelompok, lebih suka bersosialisasi, dan lebih tegas. Sebaliknya, individu yang memiliki sikap introvert biasanya lebih suka menyendiri, pendiam, dan penakut. Kemudian yang kedua ada mudah bersepakat, di mana dimensi ini merujuk kepada tingkat kepatuhan individu terhadap individu lainnya. Individu yang mudah bersepakat biasanya lebih senang bekerja sama,
lebih ramah dan penuh kepercayaan. Sementara individu yang tidak mudah bersepakat biasanya lebih cenderung tidak ramah, dingin, dan suka menentang. Yang ketiga adalah sifat berhati-hati, di mana dimensi ini merupakan ukuran kepercayaan. Individu yang memiliki sifat berhati-hati yang sangat tinggi biasanya cenderung lebih bertanggung jawab, teratur, gigih, dan dapat diandalkan. Sementara individu yang memiliki tingkat keberhati-hatian yang rendah biasanya lebih mudah bingung, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Keempat ada stabilitas emosional atau emotional stability, di mana dimensi ini menilai kemampuan seseorang untuk menahan emosinya. Individu yang memiliki tingkat stabilitas emosi yang positif biasanya lebih menyikapinya dengan tenang, percaya diri, dan memiliki pendirian yang kuat, sehingga dapat menyelesaikan emosinya dengan baik. Sementara individu yang memiliki tingkat stabilitas emosi yang negatif biasanya lebih suka gugup, mudah bingung, khawatir, tidak memiliki pendirian yang teguh, bahkan bisa depresi. Yang terakhir ada terbuka terhadap hal yang baru atau open to experience, di mana dimensi ini menggolongkan individu berdasarkan minat dan ketertarikannya terhadap hal-hal yang baru. Individu yang terbuka biasanya lebih cenderung kreatif, ingin tahu, dan sensitif terhadap hal-hal yang berbau seni. Sedangkan individu yang tertutup biasanya lebih bersifat konvensional dan merasa nyaman terhadap hal yang sudah ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh faktor 5 besar kepribadian dalam memprediksi perilaku di tempat kerja. Yang pertama yaitu stabilitas emosional, salah satu sifat kepribadian individu yang ditandai dengan perasaan tenang, santai, dan stabil. Yang kedua, ekstrovert. Seseorang yang ekstrovert cenderung ekspresif, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan mampu bersosialisasi, sehingga mereka terlihat memiliki emosi-emosi yang positif. Yang ketiga, yaitu terbuka pada pengalaman, yaitu ketertarikannya terhadap hal-hal yang baru dan berkeinginan untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu hal yang baru. Pada dimensi ini, individu cenderung lebih kreatif, imajinatif, intelektual, dan berwawasan yang tinggi, serta berpikiran yang luas. Yang keempat adalah keramahan. Pekerja yang ramah juga mempunyai kinerja yang lebih baik dibanding pekerja lainnya dalam pekerjaan yang berorientasi interpersonal, yaitu seperti layanan pelanggan. Yang kelima, yaitu kehati-hatian. Cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Mereka juga memiliki disiplin yang tinggi dan dapat dipercaya. Menilai kepribadian. Penelitian menunjukkan bahwa tes-tes kepribadian sangat berguna dalam keputusan perekrutan. Terdapat 3 cara utama untuk menilai kepribadian. Yang pertama yaitu survei mandiri. Nah, diisi sendiri oleh individu adalah cara paling umum yang digunakan untuk menilai kepribadian. Ada kekurangan dari survei jenis ini yaitu individu mungkin berbohong atau hanya menunjukkan kesan yang baik individu tersebut. Dan individu tersebut berbohong untuk mendapatkan hasil tes terbaik guna mencapai kesan yang baik. Yang kedua yaitu survei peringkat pengamat. Survei peringkat oleh pengamat dikembangkan untuk memberikan suatu penilaian bebas mengenai kepribadian. Meskipun survei mandiri dan survei peringkat oleh pengamat sangat berkaitan, penelitian ini mengungkapkan bahwa survei peringkat oleh pengamat merupakan dasar pertimbangan yang lebih baik atas keberhasilan suatu pekerjaan. Nah, yang ketiga dengan cara ukuran proyeksi. Beberapa contoh ukuran proyeksi adalah Rorschach, Blood Test, dan Thematic Appreciation Test. Dengan cara tersebut, para ahli kemudian menilai respon-respon tersebut sehingga mengetahui dari individu tersebut. Saya akan menjelaskan tentang nilai, yaitu terdapat pada slide 10. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Sistem nilai atau value system adalah sebuah hierarki yang berdasarkan pada penggolongan nilai-nilai seseorang individu menurut sistemnya. Nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasi karena menjadi dasar pemahaman, sikap, dan motivasi individu. Dan karena hal tersebut berpengaruh terhadap persepsi individu memasuki suatu organisasi dengan pendapat yang telah terbentuk sebelumnya tentang yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya terjadi. Berikutnya, A. Rocket Value Survey. RPS memiliki 2 kumpulan yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Masing-masing memiliki 18 pokok nilai individual. Sedangkan nilai terminal yaitu merujuk keadaan akhir-akhir yang diinginkan. Sedangkan nilai instrumental merujuk pada perilaku untuk mencapai nilai terminal.
Penelitian mengatakan bahwa INVS cenderung memiliki sifat karakteristik yang sama, misal orang tua, siswa, dan manajer perusahaan. B. Kelompok kerja kontemporer. Yang pertama, kita tidak membuat asumsi bahwa penelitian ini bisa ditetapkan secara universal. Yang kedua, penelitian ini hanya mendapatkan sedikit tentang generasional. Nah, saya akan menjelaskan pada slide yang membahas tentang nilai lintas kultur. Di sini kita menggunakan kerangka Hofstede untuk meneliti kultur. Nah, Hofstede sendiri itu sebenarnya sudah menyurvei lebih dari 119.000 pekerja IBM atau di perusahaan tunggal di 40 negara dan mendapati bahwa manajer dan pekerja beragam itu berada dalam 5 dimensi nilai dari budaya nasional. Yang pertama itu ada jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan ini menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Peringkat yang tinggi dalam jarak kekuasaan berarti bahwa ketidaksamaan yang besar atau kekuasaan dan kekayaan ada dan ditoleransi dalam budaya. Sedangkan peringkat jarak kekuasaan yang rendah mengkarakteristikkan masyarakat yang menekankan kesamaan dan peluang. Nah, yang kedua ada individualisme versus kolektivisme. Nah, di individualisme ini itu ada tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota kelompok dan mempercayai hak-hak individu di atas segalanya. Sedangkan kolektivisme itu menekankan kerangka sosial yang ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagiannya untuk merawat dan melindungi mereka. Yang ketiga itu ada maskulinitas versus feminitas. Dalam peringkat maskulinitas yang tinggi mengindikasikan budaya telah memisahkan peran bagi pria dan wanita, dengan pria mendominasi masyarakat. Sedangkan pada peringkat feminitas yang tinggi berartikan budaya melihat perbedaan antara peran pria dan wanita dan memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal, contohnya pekerjaan. Kemudian ada penghindaran ketidakpastian. Nah, dalam budaya dengan skor penghindaran ketidakpastian yang tinggi, orang-orang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi mengenai ketidakpastian dan ambiguitas. Untuk mengurangi ketidakpastian, orang-orang dalam budaya dengan penghindaran ketidakpastian yang rendah lebih menerima ambiguitas, kurang berorientasi pada peraturan, mengambil lebih banyak risiko, dan lebih siap menerima perubahan. Kemudian di dimensi terakhir itu ada orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Nah, orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka panjang melihat masa depan dan menghargai kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Sedangkan dalam orientasi jangka pendek, orang-orang menilai di sini dan saat ini mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Kemudian untuk penjelasan yang slide terakhir ada mengaitkan kepribadian dengan nilai-nilai di tempat kerja. Yang pertama ada menyesuaikan individu dengan pekerjaan. Teori kecocokan kepribadian pekerjaan atau disebut dengan personality job fit theory yang disampaikan oleh John Holland menampilkan 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung kepada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Kemudian yang terakhir ada kesesuaian antara individu dengan organisasi, di mana pada dasarnya individu yang tertarik dengan organisasi karena mereka merasa bahwa organisasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai mereka. Kemudian mereka meninggalkan organisasi yang menurut mereka tidak cocok dengan kepribadiannya. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.